Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudaraku berada, mari kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap saat kita mau merenungkan begitu besar kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Setiap saat Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami.
Biarlah kami selalu merenungkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan, sungguh betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Engkau selalu memelihara hidup kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita Tuhan, karena kemenangan Tuhan sudah janjikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita selalu memiliki pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang kekasih, tentu di dalam hidup ini kita selalu merindukan suatu kebahagiaan, merindukan suatu akhir yang menang ya saudara. Kalau kita melihat, misalnya kita melihat suatu film atau kita membaca suatu cerita, tentu kita ingin bahwa di akhir cerita itu ada kebahagiaan ya, happy ending saudaraku. Tentu kalau kita melihat sebuah film atau kita membaca sebuah cerita yang akhir cerita atau akhir film itu menyedihkan, tentu kita tidak suka ya saudara, tidak seru. Tetapi setiap kita yang menonton atau setiap kita yang membaca, pasti kita ingin bahwa setiap episode, dalam akhir episode pasti kita menginginkan ada kebahagiaan ya, happy ending. Demikian juga di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, kita merindukan di dalam kehidupan kita supaya di akhir hidup kita saudaraku, kita mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Apakah kebahagiaan yang di dalam Tuhan itu saudara? Apakah kebahagiaan itu bisa diukur dengan keuangan? Apakah kebahagiaan itu bisa diukur dengan ekonomi, dengan jabatan, kedudukan ya saudara? Tidak. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kalau kita menjadi pendengar, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan berbahagia di dalam hidup ini. Meskipun kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan, Tuhan mengizinkan kita mengalami setiap masalah, persoalan hidup ini saudara, tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita selalu melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita memiliki pengharapan yang dari Tuhan. Kita memiliki suatu harapan yang pasti, kita memiliki suatu pertolongan yang pasti, dan pertolongan Tuhan itu selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau belajar firman Tuhan bagaimana Yosua dan Kaleb menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang mana ada 12 pengintai ya saudara. Bagaimana ke-10 pengintai itu dia melihat tanah Kanaan, mengintai tanah Kanaan, hanya melihat raksasa yang besar, manusia perawakannya yang tinggi besar. Tetapi Yosua Kaleb dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat pertolongan Tuhan, dia memandang persoalan itu dengan memandang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan saja. Mari kita mau membaca Alkitab kita di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Bunyi firman Tuhan, "Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya.
Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di sini perjalanan umat Israel untuk menuju tanah Kanaan, perjalanan umat Israel dari Mesir, saudaraku, begitu banyak mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang Tuhan sudah berikan bagi umatnya. Tetapi seringkali mereka umatnya bersungut. Tuhan sudah membuat mujizat yang banyak. Ya, ketika mereka membutuhkan air, Tuhan memberikan air. Ketika mereka membutuhkan makanan, Tuhan memberikan mana dari surga. Ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan memberikan burung bagi mereka untuk mereka makan. Banyak mujizat sehingga bisa membelah laut Teberau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan begitu menyatakan mujizatnya bagi umat Israel waktu itu, saudaraku. Dan ketika Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai itu disuruh untuk mengintai, untuk mengamat-amati tanah Kanaan, mereka melihat bahwa memang benar banyak susu, banyak madu, berlimpah-limpah hasil buminya, saudara. Tapi mereka juga melihat bahwa perawakannya tinggi besar, saudaraku. Yosua dan Kaleb tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi Yosua dan Kaleb dia memandang dengan mata rohani. Dia tahu bahwa Tuhanlah nantinya yang akan menolong umat Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan benar, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, generasi Yosua dan Kaleb bisa menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah, kita hanya memandang kepada besarnya masalah, kita hanya memandang betapa beratnya masalah yang kita hadapi. Kita lupa bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Tetapi biarlah mulai siang hari ini, sore hari ini, kita mau memandang kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kita. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada masalah kita, maka kita akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita mau melihat janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melihat janji Tuhan, maka kita akan memiliki semangat untuk tetap maju menghadapi tantangan yang ada dengan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kelemahan, mungkin kita sedang mengalami kemerosotan iman karena kita hanya berfokus kepada masalah yang ada, kita hanya fokus atau kita hanya memandang kepada beratnya tekanan yang sedang kita alami, sehingga saudara, kita tidak bisa memandang kuasa dan mujizat Tuhan. Yang ada hanya persungutan saja, ya, seperti umat Israel waktu itu bersungut, padahal Tuhan sudah menolong sedemikian rupa. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda mujizat, tetapi bersungut dan bersungut, saudara, sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau menjadi umat Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, bersyukur ketika Tuhan izinkan hal-hal yang kurang baik atau hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kita. Kita mau rubah cara pandang kita. Kita mau merubah pola pikir kita yang hanya memandang kepada masalah, yang hanya memandang kepada persoalan yang terjadi, beratnya tekanan. Kita mau merubah saat ini, saudara. Kita mau memandang kepada Tuhan. Kita mau memandang kepada janji-janji Tuhan. Itu yang membuat kita memiliki semangat dan kita bisa
percaya akan kuasa Tuhan, akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita berfokus kepada apa yang ada di hadapan kita, maka kita akan kalah sebelum berperang, saudara. Kita akan mengalami kemunduran, kita akan mengalami kemerosotan kalau kita hanya memandang apa yang ada di depan kita. Ya saudara, waktu itu ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan Raja Firaun, dikejar kanan kiri bukit, gunung, saudaraku, dan di depan laut, di belakang musuh mengejar. Mereka hanya memandang kepada sekitarnya. Mereka lupa bahwa Tuhan itu sanggup membuat mujizat. Dan benar saudara, Tuhan membuat mujizat. Laut terbelah menjadi dua, sehingga umat Israel boleh berjalan di tanah yang kering luar biasa. Air itu bagaikan tembok yang berada di samping mereka, melindungi mereka, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memandang kepada Tuhan, percaya saudara, ada pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini kita merasakan bahwa Tuhan lama tidak menolong saya. Sudah lama Tuhan tidak menjawab saya. Sudah bertahun-tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Dan Tuhan tahu apa jawaban-jawaban untuk kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau pandang Tuhan. Kita mau memandang salib Tuhan yang begitu hebat. Kuasa Tuhan yang begitu hebat, saudara. Kasih Tuhan yang begitu hebat. Itu bukti kebesaran Tuhan di atas kayu salib. Sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang berat di dalam dunia ini, saudara. Tidak ada beban yang berat di dalam dunia pergumulan ini, saudara. Kalau kita mau memandang kepada Tuhan, kalau kita mau terus berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah yang ada, bukan fokus kepada apa yang ada di depan kita, tetapi kita mau memandang kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Saudaraku, kisah akhir 10 pengintai yang bersungut-sungut tadi, saudara, mereka mati di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka menang. Mereka boleh masuk ke tanah perjanjian, saudara. Milikilah sikap hati yang benar ketika kita menghadapi masalah. Miliki sikap hati yang benar ketika kita menghadapi pergumulan persoalan di dalam hidup ini. Jangan bersungut-sungut, saudara. Ketika kita bersungut, berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita bersungut, kita sudah mendukakan hati Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, kita sudah melukai hati Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu sungguh sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Sungguh sangat mengasihi kita. Dia pertolongannya tepat dan indah pada waktunya. Amin, saudaraku yang kekasih, percayalah kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudaraku, biarlah di akhir hidup kita, di akhir hidup saya dan saudara, mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Tetap kuat iman kita di dalam Tuhan. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Berdiri tegap sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan perintah Tuhan dengan segenap hati kita, ya saudaraku yang kekasih. Sehingga di dalam menghadapi apapun di hari-hari ini, saudaraku, kita boleh tetap memandang kepada Tuhan. Bukan memandang kepada masalah kita, bukan memandang kepada persoalan kita, bukan memandang kepada penyakit kita yang berat, tetapi memandang kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kita. Amin, saudara. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong kita. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi jawaban. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penghibur kita. Mungkin kita mengalami persoalan yang berat, mungkin kita mengalami kepedihan,
percaya, datanglah saat ini kepada Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang berlubang paku itu terbuka untuk menolong kita, terbuka untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup membuat mujizat buat kita saat ini. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mau berikan hidup ini, kita mau persembahkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau meninggalkan hidup kita yang lama. Kita mau menuju kepada hidup yang baru, hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Tidak ada persungutan lagi, yang ada hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Amin saudaraku, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dimanapun saudaraku berada saat ini, mari kita mau berdoa. Nantikan pertolongan Tuhan, nantikan terus jawaban Tuhan, karena penantian yang dari Tuhan itu pasti. Penantian yang dari Tuhan tidak pernah sia-sia, tetapi Tuhan mau nyatakan janji-Nya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa luar biasa Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami memandang hanya kepadamu saja. Ajari kami Tuhan untuk kami memandang hanya kepada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu. Itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami semangat di dalam kami menghadapi hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman percaya kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami hanya memandang kepada masalah yang ada. Ampuni kami jikalau kami hanya memandang kepada pergumulan yang ada, sehingga kami melupakan kuasa-Mu, sehingga kami meragukan mujizat-Mu, meragukan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, ajari kami Tuhan saat ini untuk kami selalu memandang Tuhan, untuk selalu kami berseru kepadamu Tuhan, minta tolong. Dan kami percaya tangan-Mu yang berlubang paku itu, yang sudah terulur Tuhan atas kami semua, menolong kami anak-anak-Mu dimanapun kami ada. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, sehingga Tuhan sampai akhir hidup kami mengalami kemenangan yang dari Engkau. Kami tetap hidup di dalam hadirat-Mu, kami tetap hidup setia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Memberkati semua anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Tangan-Mu terulur atas mereka semuanya. Tangan-Mu tercurah, kasih-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah atas mereka semua Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu, janji-Mu, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.